Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Said dari program studi manajemen Universitas Muhammadiyah Palopo, kelas manajemen A3. Jadi di sini pada video kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan proposal usaha saya, yakni usaha onde-onde lumer. Jadi mungkin langsung saja akan saya jelaskan di video berikutnya. Jadi yang pertama, profil usaha. Bisa dilihat kurang lebih gambarnya seperti pada gambar yang ada di samping. Jadi usaha saya adalah onde-onde ketan hitam lumer, sama seperti pembuatan onde-onde pada umumnya, yaitu tepung ketan dan ketan hitam. Tetapi saya membawa nuansa baru dan unik sehingga konsumen tidak akan bosan untuk menikmati camilan tradisional ini, yang dahulunya hanya berisi bahan-bahan isian satu varian rasa saja seperti gula merah. Akan tetapi saya akan menggunakan isian lumer seperti coklat, keju, strawberry, selai kacang, dan green tea. Warna yang dihasilkan pun dari pewarna makanan yang aman untuk dikonsumsi. Jadi bisa dibilang saya akan membuat onde-onde yang beda daripada biasanya, sehingga banyak menarik perhatian dari para pecinta makanan yang ada di luar sana. Jadi itu profil usaha saya pada kali ini. Selanjutnya, struktur kepemilikan dan kepegawaian usaha, di mana yang pertama adalah pemimpin. Jadi dalam sebuah usaha pasti diperlukan namanya seorang pemimpin yang akan mengatur segala bentuk usaha ini maupun tanggung jawab penuh usaha ini. Jadi pemimpin dalam usaha ini, yaitu dalam hal ini saya sendiri yang akan memulainya. Kemudian di bawah saya ada bendahara yang akan mengatur seluruh keuangan yang ada di usaha ini, mungkin saya sendiri juga. Kemudian bagian pemasaran. Jadi bagian pemasaran pada usaha ini yaitu dia yang bertugas segala jenis bentuk pemasaran yang akan dilakukan demi suksesnya usaha saya ini. Jadi bagian pemasaran ini mungkin saya sendiri juga. Kemudian bagian produksi. Nah, di bagian produksi ini jadi segala jenis bentuk produksi yang akan dilakukan pada usaha ini, baik itu pembuatan, pembelian bahan serta peralatan, dilakukan oleh saya dan beberapa teman saya serta keluarga saya sendiri. Nah, jadi itulah struktur kepemimpinan dan kepegawaian pada usaha onde-onde lumer saya ini. Nah, mungkin selanjutnya lokasi usaha. Jadi lokasi usaha saya ini berada di Kota Palopo, tepatnya pada Balandai, Jalan Bitti. Kenapa saya menempatkan usaha saya di sini? Ya kebetulan saya mempunyai teman di sana yang mempunyai perumahan. Nah, kenapa saya tepat di sana? Karena menurut saya ini adalah lokasi yang strategis, di mana kita tahu bahwasanya di sana ada salah satu universitas yang ada di Kota Palopo, yaitu IAIN, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Jadi menurut saya lokasi ini sangat tepat dan strategis, termasuk strategis lah, karena di mana pada lokasi ini banyak mahasiswa yang berlalu lalang, baik itu masyarakat, baik itu pelajar, dan pada daerah ini terdapat banyak indikos atau penginapan yang biasa ditempati oleh mahasiswa. Jadi mengapa saya menggunakan lokasi ini? Karena hal tersebut. Nah, kemudian selanjutnya strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran ini saya lakukan dengan sedikitnya tiga cara. Yang pertama melalui brosur, baik brosur berupa pamflet-pamflet yang akan saya sebar dari kertas orang ke orang melalui teman-teman saya. Kemudian yang kedua, penjualan langsung. Nah, jadi pada penjualan langsung ini saya tentunya akan memasarkan produk saya ini dengan
secara langsung, menjual dari orang, mendatangi orang secara langsung, atau memajang di depan toko saya sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, secara online. Nah, mengapa secara online? Perlu kita ketahui bahwa sekarang kita memasuki era industri 4.0, di mana pemasaran lagi tidak dilakukan secara konvensional. Jadi saya akan membuat brosur, pamflet yang akan saya sebar melalui Instagram, FB, dan lain-lain. Kemudian sistem penjualannya itu bisa dipesan melalui online, baik itu Instagram, WhatsApp, dan lain-lain sebagainya. Yang kemudian selanjutnya analisis SWOT, di mana pada analisis ini seperti kita yang ketahui, yang pertama adalah kekuatan atau strength, di mana unsur-unsur dari salah satu kekuatan itu sendiri antara lain berasal dari sumber daya manusia, teknologi, IT, faktor produksi sumber daya alam. Sementara itu unsur strength, kekuatan dari onde-onde kata lumer ini menurut saya itu yang pertama memiliki rasa yang enak dan renyah, kemudian memiliki varian rasa yang berbeda dari onde-onde mini pada umumnya. Ada rasa manis dan juga gurih yang dihasilkan dari varian rasa tersebut. Kemudian yang ketiga, onde-onde ketan ini memiliki varian isi. Kemudian yang keempat, penjual yang ramah ya. Kemudian yang kelima, harga yang terjangkau. Seperti kita ketahui bahwasanya salah satu faktor pendukung dari suksesnya sebuah usaha itu tergantung dari harganya. Mungkin bisa dibilang harganya ya merakyat, dimana pada satu saya menjualnya pada satu mika berisi 3. Kemudian yang terakhir yaitu lokasi yang mudah dijangkau oleh konsumen, ya seperti yang saya jelaskan tadi bahwasanya lokasi saya itu merupakan lokasi yang terbilang strategis. Nah, kemudian yang kedua, weakness atau kelemahan. Nah, unsur dari weakness atau kelemahan adalah sama dengan unsur dari strength, yaitu lebih ke faktor internal organisasi. Unsur weakness, kelemahan dari usaha onde-onde ketan ini, onde-onde ketan lumer ini, menurut saya antara lain, yang pertama, produk yang baru dan belum diketahui khalayak. Seperti yang kita ketahui bahwasanya produk baru perlu lebih diperkenalkan dan mungkin belum banyak diketahui oleh orang, sehingga mungkin masih jarang lah yang kita tahu. Kemudian SDM yang kurang berpengalaman, ya seperti yang kita ketahui bahwasanya sumber daya manusia perlu sekali dalam sebuah usaha. Nah, kenapa ini kemudian menjadi kelemahannya? Karena seperti kita ketahui bahwasanya yang mengerjakan hampir semua yang mengerjakan pada kali ini yaitu saya sendiri, ya itu selaku mahasiswa yang belum pernah sebelumnya melakukan usaha onde-onde ini. Jadi mungkin itu kelemahan saya sendiri. Kemudian tenggang waktu antara produksi dan penjualannya sempit. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya waktu antara produksi dan penjualan ini sangat sempit, karena saya sendiri sibuk sebagai seorang mahasiswa dan harus memproduksi dan menjual usaha saya ini. Nah, kemudian yang ketiga dari analisis SWOT sendiri yaitu merupakan opportunity atau peluang, di mana unsur-unsur dari opportunity atau peluang itu sendiri antara lain bisa berasal dari pemerintah, masyarakat, kondisi ekonomi dan lain sebagainya. Nah, sementara itu unsur opportunity peluang dari usaha ini menurut saya, yang pertama, belum adanya pesaing yang membuat onde-onde ketan lumer ini. Nah, kemudian yang kedua, merupakan kue khas daerah yang disukai banyak masyarakat. Nah, alasan saya pertama membuat usaha ini, yang pertama itu karena ini adalah makanan khas daerah yang dimana telah banyak disukai oleh orang-orang. Nah, kemudian itu saya jadikan sebagai peluang untuk menjalankan usaha ini. Ya, kemudian yang ketiga, minat masyarakat yang besar untuk mengonsumsi jajanan atau cemilan seperti ini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya kita sebagai masyarakat Indonesia sangat sering yang namanya memakan cemilan-cemilan atau makanan ringan seperti ini.
bahkan pada saat acara-acara kumpul-kumpul seringkali kita membeli cemilan-cemilan. Nah, itu bisa menjadi peluang menurut saya sendiri. Nah, kemudian yang keempat dari analisis SWOT sendiri yaitu threat. Yang terakhir adalah ancaman, di mana unsur-unsur dari threat atau ancaman itu sendiri adalah sama dengan unsur-unsur dari opportunity atau peluang, yaitu lebih ke unsur eksternal dari sebuah usaha atau organisasi. Ya, unsur threat ancaman dari usaha ini menurut saya antara yang pertama, banyak variasi jajanan atau camilan lain yang juga dijual. Nah, yang kedua, popularitas onde-onde ketan hitam lumer ini masih belum dikenal di khayalak umum dibandingkan dengan jajanan-jajanan camilan yang lain. Mungkin itu seperti donat lah atau roti-roti yang lainnya. Nah, kemudian yang ketiga, kurangnya minat masyarakat akan jajanan camilan tradisional. Nah, mungkin itu saja analisis SWOT. Nah, kemudian selanjutnya manajemen produksi. Yang mana yang pertama itu bahan produksi, yang dimana pada pembuatan onde-onde lumer pada kali ini saya menggunakan banyak bahan-bahan yang menurut saya gampang ditemukan. Yang pertama, bahan luar, karena bahan pada pembuatan onde-onde kali ini saya menggunakan bahan luar dan bahan dalam atau isian. Nah, yang pertama pada bahan luar itu saya menggunakan tepung ketan hitam, tepung ketan putih, tepung ketan beras, kentang, air hangat, gula pasir, garam, minyak goreng, dan vanili. Nah, sedangkan untuk pada bahan isinya saya menggunakan kacang hijau yang telah dikupas, kemudian selai stroberi sebagai isian, selai nanas, meses coklat, selai kacang, green tea, daun pandan, santan, wijen, coklat batang, serta keju sebagai varian rasanya. Kemudian yang selanjutnya adalah peralatan. Nah, pada onde-onde ketan ini, lumer ini tidak banyak menggunakan peralatan seperti pembuatan ya kue-kue cemilan pada umumnya atau yang lain. Ya, yang pertama saya menggunakan spatula untuk menggoreng, saringan, sarung tangan plastik, sendok pengaduk adonan, kemudian alat kukus, panci, ember, kompor, tabung gas LPG gram 3 kg, kemudian kemasan dan wajan. Nah, selanjutnya itu manajemen produksi atau cara pembuatan, di mana ya, ada beberapa macam cara untuk membuat onde-onde. Namun pada kali ini saya akan paparkan sedikit saya atau singkatnya, dimana ya, cara pembuatan yang pertama yaitu membuat onde-onde, membuat kulit onde-onde. Yang kedua, campur tepung beras ketan, garam, serta vanili, bubuk lalu aduk dengan rata. Kemudian yang ketiga, tuangkan air panas ke dalam campuran tepung sedikit demi sedikit, aduk rata hingga adonan menjadi empuk untuk bisa digulung. Kemudian yang keempat, ambil adonan tepung sebanyak. Nah, kemudian yang selanjutnya cara menggoreng, dimana yang pertama ambil bola onde-onde dan celupkan ke dalam air dingin, kemudian gulingkan onde-onde yang telah dibasahi di atas wijen hingga biji wijen menempel secara keseluruhan di permukaan bola-bola onde-onde tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, panaskan minyak di atas wajan dengan api sedang, kemudian masukkan bola-bola onde-onde yang telah dihiasi wijen, goreng hingga mengapung dan berwarna kekuningan. Nah, yang terakhir, angkat dan tiriskan, hidangkan ke dalam tempat yang hangat. Kemudian pada bab 4 yaitu rancangan biaya dan modal pendapatan. Nah, yang pertama, modal dan pemasukan. Sesuai dengan kebutuhan peralatan produksi, kebutuhan dana dari usaha ini adalah sebesar Rp575.000 ditambah dengan kas dana operasional di awal sebesar Rp75.500 sehingga secara keseluruhan dana yang dibutuhkan adalah sebesar Rp647.500.
B. Perhitungan harga jual. Nah, perhitungan harga pokok penjualan 50 porsi atau 1 porsi, dalam hal ini 3 biji. Di dalam satu hari kerja, perhitungan minat penjualan 50 porsi kali 5.000 per mika sama dengan Rp250.000. Sehingga dalam sebulan 25 hari kerja, yaitu 25 kali 250.000, yaitu sebesar Rp6.250.000 secara hitungan dasarnya. Nah, kemudian C. Perhitungan laba rugi. Pengeluaran dalam satu hari kurang lebih Rp50.000, pengeluaran dalam sebulan sama dengan Rp50.000 kali 25 hari sama dengan Rp1.250.000. Terakhir biaya lain-lain, isi ulang gas Rp20.000, total Rp20.000. Ya, total pengeluaran per bulan bahan baku ditambah biaya lain-lain sama dengan Rp1.250.000 plus Rp20.000, sehingga keuntungan bersih yang bisa dapatkan pada usaha ini dalam sebulan yaitu Rp6.250.000 dikurang Rp1.275.000 yang sehingga menghasilkan Rp4.980.000. Nah, mungkin itulah presentasi saya pada kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Sukri SM MM dalam hal ini dosen pengampu yang telah memberikan tugas ini. Saya tutup dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.